di sini itu penuh cerita karena dibangun oleh anak muda yang punya idealisme untuk memberdayakan petani lokal, untuk menghidupkan kembali makanan tradisional. Kemudian tempatnya juga cozy kayak di rumah, karena enak-enak, suasananya nyaman. Alhamdulillah, akhirnya. Terus masuk bau Jamu. jahe gitu, enak. Kita bikin jamu di sini. Oh, jamu sendiri. jamu. Iya, beras kencur, kunyit asam. Tradisional tapi unik-unik ya. Betul. Masih klasik tapi ada banyak kita kasih twist-twist modern. Ini minumannya ada teh kecombrang stroberi, teh yang kita fermentasi pakai kecombrang sama stroberi. Ini yang salah satu ikonik di sini juga. Boleh teh kecombrang stroberi ya. Waktu kita mau ke Jakarta cari-cari inspirasi, salah satunya ya kita banyak tanya-tanya sama Chef Ragil juga, belajar dari beliau. Terus salah satu referensinya ya Dendeng Betawi. Terus kita baru tahu, oh ditulis juga sama Bu Ferry sama Bu Rismiati. Sirupnya kita jadi. Iya, itu kecombrangnya. Jadi sisa kecombrang difermentasi jadi di atasnya kayak permen ya. Dia juga ngasih rasa juga ke minumannya. Itu sih yang menarik juga, banyak yang bilang saya tuh sebenarnya nggak suka kecombrang, tapi karena difermentasi bareng stroberi jadi agak ketutup ya aroma kecombrangnya. Mereka lebih bisa menikmati. Risol jantung pisang. Ini ya. Boleh. Dalamnya jantung pisang, gantinya daging. Gantinya daging. Kadang teman-teman juga banyak yang nggak tahu nih. Biasanya yang tahu ibunya. Jantung pisang tuh apa? Jadi kulitnya kita bikin sendiri juga, pakai tepung ketan hitam. Makanya warnanya agak lebih gelap, aromanya juga mungkin beda dengan biasanya kan pakai tepung biasa ya, tepung gandum biasa. Ini kita pakai tepung ketan hitam jadi lebih aromatik juga sih. Enak banget. Terima kasih Bu. Ini cantik manis pandan mutiara. Kita pewarnanya juga udah bikin sendiri Bu. Karena nyobain pakai pewarna yang biasa, pewarna makanan, menurut kami masih cukup terasa bedanya dan berbeda kalau misalnya kita bener-bener pakai pandan. Karena ada rasa pandan. Nanti Bu Ferry boleh cobain. Jadi kita juga di sini karena jajanan pasar banyak pakai tepung beras kan Bu. Kemarin kita coba explore. Akhirnya kita memutuskan untuk ngegiling tepung beras sendiri. Jadi kita pakai ini tepung beras pandan wangi, makanya dia lebih harum. Jadi beras pandan wangi kita giling sendiri di pasar, terus dijadiin tepung. Oke, next apa nih? Next kita nagasari dulu. Nagasari ketan hitam. Ini dalamnya kita pakai nangka. Itu nangka kesukaan saya. Oh iya, suka nangka. Oh ini nangkanya. Itu nangkanya sama ini ketan hitam. Biasanya kan nagasari pisang ya. Pisang. Kita nyari apa ya? Yang seru lagi kayaknya cocok nih rasanya ketan hitam sama nangka. Dia teksturnya memang mungkin orang kaget ya, kayak nggak mateng gitu. Kayak apa biasanya kalau nagasari kan pakai beras. Beras, betul. Beras kan nggak Dia nggak sticky. Iya, nggak sticky betul. Oh, ini sticky. Ini lebih challenging, tapi menurut kami memang karakternya seperti itu. Gulanya gula. Kita sebenarnya masih pakai gula putih juga, tapi kita kurangin. Dan misalnya ada yang bisa kita substitusi dengan gula yang lebih alami, rasa manis yang lebih alami. Contohnya kayak di donat Cilembu Bu. Kenapa kita pakai Cilembu? Sebenarnya karena ubi Cilembu itu kan kalau dipanggang dia keluar madunya. Keluar madunya, betul. Harum terus manis juga. Di dalamnya krim lemon, coklat. Nah, Cilembunya itu di adonannya. Jadi di adonan donatnya dicampur ketika lagi diuleni. Gimana Bu? Donat Cilembunya. Jeruknya kampung berasa. style. Ini yang lebih modern. Seger asam jeruk. Belajar ilmunya bukan ini kan? Bukan. Bisa Jadi loncat ke sini. saya bukan juru masak. Kayak kalau masak Bu Ferry lebih jago. Tapi jadi ini sebuah passion project yang kita jalanin dari kita waktu masih kuliah Bu. Waktu kita masih di Bandung. Jadi karena di Bandung di sekitaran itu kita kan dikelilingi sama perkebunan, peternakan. Jadi susu segar tuh bisa kita dapetin 10 menit aja dari dapur. Jadi disitulah kita mulai kulik-kulik. Kebetulan orang tua kami juga F&B. Jadi kita terbiasa jaga warung, terbiasa di dapur juga gitu. Jadi kita kulik-kulik. Mungkin bakatnya dari sana, tapi sekarang kita riset dengan tim. Jadi biasanya dengan serius ya. Betul, kayak jajanan pasar kita banyaknya belajar dengan ibu-ibu si modern. Dan yang lebih penting lagi tuh memberdayakan Betul, pangan lokal, betul. Pangan lokal. petani lokal.
Jadi itu yang kita lakukan. Kita juga di sini cukup menggerakkan komunikasi untuk menggunakan bahan baku yang musiman, karena kita biasanya merespon dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Kita paling dekat ini ada di Bogor sebenarnya. Ini petani muda juga nih Bu, teman kami juga, namanya Kebun Mahika. Oh. Jadi apa yang ada di sana yang lagi musim kita tarik ke sini. Ada pemberdayaannya, ada ngingetin masa lalunya, Iya tradisionalnya. betul. Luar biasa. Jadi ini ada brownies tahu. Idenya adalah datang waktu kita jalan-jalan ke Sumedang. Oh, Karena tahu Sumedang kan salah satu tahu terbaiknya menurut kami. ini yang putih-putih ini tahunya. Iya betul. Sebenarnya jajanan pasar ini juga nggak sengaja Bu, karena dulu waktu awal mulai ini kan terbatas nih dananya. Jadi kita ada kukusan, kompor, oven kecil, jadilah jajanan pasar. Jajanan pasar. Gitu. Terus karena banyak tim di sini, banyak dari Bandung, pas mereka pindah ke sini, mereka cukup terkesima nih dengan sarapan di Jakarta, ketoprak, nasi uduk gitu. Jadi, oh kayaknya kita butuh menu sarapan juga di sini. Akhirnya kita buat ketoprak. Ketopraknya kita pakai kacang 100% pakai kacang mete. Dan nggak kita goreng Bu, jadi kita Sangrai. kita oven aja, Panggang. kita panggang. Terakhir nih Bu, ini yang tadi kue bahulu, tapi dalamnya kita kasih pistachio, saus gitu, pistachio. Kue dari mana nih? Kalimantan. Dari Singkong. Yang ini kita campur masih perlu tepung gading juga. Apa namanya? Bahulu pistachio. Serius riset gitu ya? Iya, kita juga biasanya nge-encourage anak-anak untuk ayo kita keliling jalan-jalan tapi pulang dengan ilmu baru, kita coba sesuatu yang baru ya. Jadi risetnya tuh kita memang cukup intens, seminggu sekali 2 kali testing produk baru gitu. Mungkin nggak dijual tapi bisa kita simpan untuk amus kita gitu. Contohnya kayak hari ini, karena hari ini hari dokter nasional nih, kita keluarin menu-menu riset kita untuk dokter, untuk para dokter. Jadi dokter kesini bisa nukerin dengan kue kudapan gratis gitu dari menu riset kita yang belum dijual. Jadi ceritanya kita suka banget ya dengan ketoprak, dan ketoprak kan memang identik bawangnya strong ya Bu, harus medok gitu. Cuma setelah makan ketoprak biasanya kita agak nggak pede karena mulutnya jadi bau bawang. Terus kita mikir ada nggak ya yang bisa mensubstitusi si bawangnya ini supaya nggak bisa kita tone down tapi tetap masih medok gitu. Jadilah kita campur pakai miso. Tapi walaupun pakai miso yang dari Jepang, tadi kacang metenya masih 100% lokal. Jadi kita pakai kacang lokal, kacang mete yang digiling tadi Bu selama 4 jam. Sendiri juga Bu. Karena lagi-lagi masih pakai beras pandan wangi. Kalau favorit saya sih pakai ceplok setengah matang. Spesial yang orang bertanya-tanya ini apa? Ini adalah jantung pisang goreng. Ini pedesnya apa gitu? Udah nyatu apa dipisah sambal? Biasanya orang minta. Enak banget. Ya bawang putihnya nggak dominan ya? Enggak. Pengganti substitusi bawang putihnya adalah misonya. Misonya ini dibikin sama teman-teman kami juga Bu. Mereka bikin fermentasi misonya sendiri. Kita beli ke mereka. Namanya Crafted with Time. Uniknya kesini juga sebenarnya turis-turis dari luar kota. Karena ini letaknya dekat dengan transportasi umum kan. Jadi masih bisa dijangkau. Ini dapur kita belakang Bu. Terus sini kemarin kita nyoba masak serabi. Coba hantarannya. Nah ini buat biasanya banyak pesanan sampah. Jajanan pasar. Ini box bambu. Oh iya. Ini jadi buat kue-kue, Lucu. dibikin satu gitu. Ini kita bikin sendiri, pengrajinnya dari Tasikmalaya. Alhamdulillah tadi saya seharian ditemenin, nggak seharian sih, karena banyak cerita jadi rasanya lama. Jadi lama. Sarapan pagi sampai makan siang. Betul. Brunch ya. Brunch. Dimulai sama makanan tradisional, kue-kue tradisional yang unik, namanya juga unik-unik. Tadi ada brownies tahu, terus nagasarinya juga Nagasari, rasanya ketan hitam. Nagasarinya pakai nangka. Dan saya juga coba tadi makan ketoprak miso. Jadi rasanya itu seperti ketoprak tapi minus bawang putih yang strong, tapi jadi rasanya juga lebih enak. Kita keluar dari restoran nggak ngerasa
malu mau bicara. Kerupuknya diganti pakai jantung pisang, dibikin oleh anak muda idealis yang ingin masakan Indonesia terus hidup dan mengajak kita untuk terus membicarakan tentang makanan. Ketika kita makan, banyak cerita keluar dari makanan itu karena rasanya yang kaya. Selamat mencoba ke Seroja di Pondok Pondok Indah. Indah.